warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladziina jahadu fi sabilillah amma ba'd. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا وبالخصوص جماعة مسجد الكوثر من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلب وتنازع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا وفقنا واشف مرضانا وصحح أسالنا وقوي أعمالنا وقنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam kajian ilmu tauhid dari kitab Jawharatul Tauhid halaman 134. Baik, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu yusnadu jami'ar rusuli wala wala yujuba bal bi mahdil qadri. Lakin bidaya imanan qadabah pada awal kaum ini bertambah. Tidaklah dari muslim akan membantah pendapatnya kaum Mu'tazilah, di mana kaum Mu'tazilah ini berpendapat bahwa sesungguhnya Allah kepada para rasul itu hukumnya wajib. Mengutusnya Allah kepada para rasul itu hukumnya wajib, karena Allah telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk beragama Islam. Sedangkan hal tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan mengutus para rasul. Oleh karena itu, mengutus para rasul ini hukumnya wajib. Dalam ini juga Rasul akan membantah tentang pendapatnya para kaum Barahimiyah. Mereka berpendapat bahwa mengutusnya Allah kepada para rasul itu hanya main-main saja atau sia-sia saja, karena dengan adanya kita diberi akal di mana fungsi akal itu adalah untuk mengetahui atau membedakan mana hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dengan alasan inilah mereka menetapkan bahwa dengan mengutusnya Allah kepada para rasul itu adalah sia-sia belaka, hanya main-main saja. Muslim berkata, "Waminhu arsalna jami'a." Irsalu artinya dengan mengutusnya Allah kepada para rasul itu merupakan sebagian dari yang jaiz atau boleh. Maka tidak ada sesuatu yang wajib kepada Allah. Mengutusnya Allah kepada para rasul itu hanya karena karunia saja atau atas nama kebaikan saja, karena Allah akan memberikan jalan kepada manusia, yaitu jalan menuju surga. Firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan adapun mengutusnya Allah
Allah kepada para Rasul itu merupakan sesuatu yang jaiz, tetapi mengimani para Rasul itu wajib bagi kita. Maka jauhilah dan tinggalkanlah oleh kamu sekalian pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa dengannya para Rasul itu adalah sia-sia, hanya main-main saja. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid tentang apakah Allah wajib mengutus para rasul. Apakah Allah cuma pura-pura saja mengutus rasul itu? Lalu bagaimana statusnya Allah mengutus rasul itu? Ini kaitannya apa dengan ilmu tauhid tentang al-iman birusul? Iman itu kan ada amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri min Allah. Nah, yang akan dibicarakan adalah iman kepada rasul. Yang dipersoalkan adalah apakah Allah wajib mengutus rasul? Itu pendapat Mu'tazilah. Apakah Allah mengutus rasulnya cuma main-main aja, cuma pura-pura doang? Ataukah itu hal yang jaiz dari Allah? Nah, kita lihatkan. Wa minhu, dan tetap sebagian irsal jami'il rusuli, dari yang jaiz mengutusnya semua rasul. Tidak Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah punya sifat, dari sifat Allah yang wajib dan usaha yang jaiz. Nah, sifat Allah yang jaiz ini salah satunya adalah mengutus rasul. Itu boleh saja, jaiz itu boleh saja, tidak wajib. Tidak ada yang wajib dalam Allah mengutus rasul. Dan Allah mengutus rasul itu bukan main-main, tapi jaiz, hal yang boleh. Walau wujubah, maka mengutus rasul itu katanya bukan merupakan kewajiban, melainkan bimahdil fadli, karunia yang katanya tulen yang murni. Lakin tetapi katanya bila imanuna, iman kita itu ya, kepada rasul ini qad wajib, itu hukumnya wajib. Pada maka tinggalkanlah hawa, keinginan nafsunya, yang nafsu kuat, nafsu kaum bihim fatlahiba, yang mempermainkan para rasul. Itu bunyi baitnya. Di dalam bait ini musannif akan membantah pendapatnya kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kaum kalangan ilmu tauhid yang menganggap akal itu lebih patut, lebih unggul dibandingkan dengan wahyu. Jadi kalau ada akal dengan wahyu dipertemukan, akal ditinggikan, wahyu dikemudiankan. Di mana kaum Mu'tazilah ini berpendapat bahwa mengutusnya Allah kepada para rasul itu hukumnya wajib. Karena Allah telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk beragama Islam. Sedangkan hal tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan mengutus para rasul. Pertimbangannya para ahli tauhid dari kalangan Mu'tazilah. Oleh karena itu, mengutus para rasul ini hukumnya wajib. Di dalam bait ini juga musannif akan membantah tentang pendapatnya para kaum Barahimiyah. Mereka berpendapat bahwa mengutusnya Allah kepada para rasul itu hanyalah main-main saja, atau sia-sia saja, karena dengan adanya kita diberi akal, di mana fungsi akal itu adalah untuk mengetahui atau membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan yang mana haram. Dengan alasan inilah mereka menetapkan bahwa dengan mengutusnya Allah kepada para rasul itu adalah sia-sia, cuma buat para rasul diutus. Kita kan sudah punya akal,
Dengan akal kita bisa membedakan mana bagus, mana salah. Dia lupa fungsi Rasul itu adalah memberi bimbingan, memberi contoh, memberikan keteladanan tentang bagaimana hidup ini sesuai dengan tujuan Allah. Main-main saja. Musannif berkata, wa minhu irsalun, artinya dengan mengutusnya Allah kepada para rasul itu merupakan sebagian dari yang jaiz, yang boleh. Maka tidak ada sesuatu yang wajib kepada Allah mengutusnya. Allah kepada para rasul itu hanya karena karunia saja atau atas nama kebaikan saja. Karena Allah akan memberikan jalan kepada manusia, yaitu jalan menuju surga. Firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan adapun mengutusnya Allah kepada para rasul itu merupakan sesuatu yang jaiz, yang boleh saja. Tetapi mengimani para rasul itu wajib bagi kita. Maka jauhilah dan tinggalkanlah oleh kamu sekalian pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa dengan adanya para rasul itu adalah sia-sia atau main-main aja saja. Habis itu, ini maksudnya. Kalau kita bicara al-iman bil rasul, iman kepada Rasul menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita pegangin dulu ya, yang kita yakini benar, yang kita patuhi, yang kita ikuti adalah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah iman pada Rasul hukumnya wajib. Pandangannya Ahlus Sunnah mengatakan wajib. Karena dalilnya iman pada Rasul itu wajib. Nabi mengatakan amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri min Allah. Berdasarkan hadis itu, iman kepada Rasul adalah wajib. Hukumnya wajib menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus menurut katanya Mu'tazilah, Mu'tazilah itu kalangan Mu'tazilah Allah wajib mengutus Rasul. Itu tahu apa? Kalangan ini Allah wajib, nah ini pendapat dia nih. Allah wajib mengutus Rasul. Di pendapat Mu'tazilah. Kenapa wajib mengutus Rasul? Karena menurut Mu'tazilah Allah mewajibkan kita beriman pada Rasul. Untuk bisa mewajibkan manusia beriman pada Rasul, maka itu mengutus Rasul itu wajib buat Allah. Jadi Mu'tazilah mengatakan Allah wajib mengutus Rasul. Beda dengan kalangan Barohimiyah. Itu mengatakan Allah mengutus Rasul itu sia-sia, sia-sia saja, atau cuma main-main aja.
Kita apa? Kenapa main-main? Karena menurut Barahamiah kita dikasih akal. Buat apa Rasul? Gak penting. Dengan akal kita bisa bedakan ini baik, ini benar, ini bagus, ini salah. Ini nggak luas pahamnya. Kalau dikatakan Allah main-main, nggak mungkin dong. Rabbana ma khalaqta hadza. Ada kan? Ya Allah ya Tuhan kami, apa yang kau ciptakan gak ada yang sia-sia. Termasuk kau mengutus Rasul, gak ada yang sia-sia. Ada tujuannya. Mengutus Rasul itu langsung adalah hukumnya, kalau langsung bilang mengutus Rasul itu hukumnya jaiz, boleh aja gitu. Allah mengutus atau nggak utus itu haknya Allah. Mau diutus atau tidak itu haknya Allah. Kita nggak bisa maksa Allah supaya mengutus Rasul. Pertanyaannya, buat apa diutus Rasul? Ada gunanya. Gunanya nih, ini Allah nih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia. Allah ini pencipta, ini ciptaannya. Allah berkehendak, ada iradahnya, agar manusia yang diciptakan Allah selamat. Supaya selamat, Allah menurunkan agama. Itu tahu ya? Agama itu ketika diturunkan kepada manusia, dia mesti ada yang menyontohkan, yang menjelaskan, yang mempraktekkan. Yang menjelaskan, mempraktekkan agama itu, itulah rasul-rasul. Jadi bukan cuma agama aja. Islam ini agamanya Islam. Tanpa rasul, nggak mungkin dong. Quran turun. Kalau nggak ada rasul nggak bisa menjelaskan gimana cara prakteknya, bagaimana cara kerjainnya. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya orang beriman katanya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nabi dulu nyontohin begini kalau puasa. Gini caranya, gitu. Hai orang beriman, diwajibkan pada kamu sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Sholat wajib, bayar zakat wajib. Bagaimana cara sholat? Diajarkan sama Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad. Jadi nggak mungkin Allah menurunkan agama kepada manusia tanpa keberadaan rasul-rasul. Itu tahu ya? Nah, adanya rasul, adanya agama itu bukan Allah wajib. Allah nggak wajib menurunkan agama. Adanya rasul, adanya agama ini hal yang jaiz. Itu tahu ya? Suka-suka Allah mau diturunin ya enggak ya. Tanpa pakai nalarnya, karena Allah menghendaki manusia selamat, maka Allah kemudian menurunkan agama, mengutus rasul-rasul, melengkapi dengan mukjizat. Kalau Mu'tazilah bilang Allah wajib nih mengutus rasul, karena Allah kepengen manusia ini beriman. Kalau kata Barahamiah, main-main aja Allah utus rasul katanya. Percuma rasul diutus. Kita kan punya akal. Akal kita bisa ngebedain mana benar mana salah. Dia lupa. Akal itu tidak bisa hidup sendiri ya. Dia mesti ada panduannya. Itu tahu ya? Manusia yang digerak lagi kebongkar nih. Manusia punya iman, punya akal, punya hawa nafsu. Akal ini nggak independen ya. Kalau menurut Al-Sunnah, iman yang ada dalam diri manusia sebagai karunia Allah, hawa nafsu sebagai pelengkap hidup manusia, ini sangat berpengaruh pada akal. Kalau imannya kuat, dia dorong akal. Akalnya kemudian menerima perintah dari iman, keluarnya amal soleh,
bapak sama ibu ini. Karena dalam diri bapak, dalam diri ibu ada imannya, iman mendorong akal, akal itu menggerakkan badan sampai dalam Al-Kausar. Ya kan? Kenapa Pak mau datang ke sini? Saya punya iman. Iman saya mengajarkan haji penting. Dengan belajar ilmu itu kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan salah. Akal juga dipengaruhi hawa nafsu nih. Tuh. Kalau hawa nafsu kuat mendorong akal, ininya kalau ini dominan, ini resesif, kalah. Kalau hawa nafsu kuat mendorong akal, menggerakkan badan, yang muncul amal salah. Oh, ini amal saleh. Ini amal saleh, ini amal salah nih. Ngapain ngaji-ngaji pada hujan begini? Lagi itu di rumah, belum tentu datang ustadznya. Dijemput kok katanya. Sampai tahu sakit ustadznya. Ada nggak gitu? Kita duduk lama nungguin di masjid, nggak datang ustadznya. Ini yang kuasa nih si hawa nafsu nih. Jadi akal nggak independen, gitu. Akal menimbang, kemudian memutuskan, menggerakkan badan, muncul amal salah atau amal saleh. Kalau yang dominan hawa nafsu amal salah, kalau yang dominan iman amal saleh. Gitu. Nah ini enggak nih. Brahimiyah enggak tahu kalau akal itu dikuasai oleh ini. Ini kelemahannya nih, Brahimiyah nih. Kelemahannya Mu'tazilah juga ngandelin akal aja. Nggak perlu katanya. Jadi kalau gitu, Allah wajib kalau menurut Mu'tazilah mengutus rasul-rasul itu. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa yang wajib kita beriman kepada Rasul. Itu nggak tahu nggak? Wajib iman adanya Rasul itu. Kenapa wajib iman Rasul? Karena Rasul itu diutus untuk membimbing kita. Gitu. Begini caranya sholat, begini caranya ibadah. Gitu. Itu tahu ya? Jadi kalau ilmu itu dipersoalkan, apakah Allah wajib menghukum manusia? Nanti gitu nih. Apakah Allah wajib menjadikan neraka atau surga? Itu. Itu tahu? Jadi makin di dalamnya makin tahu kita tuh posisi Allah tuh di mana gitu. Kalau Ahlussunnah katakan Allah posisinya jaiz dalam mengutus Rasul ini, dilengkapi mukjizat, menyampaikan agama Islam kepada manusia. Kenapa? Karena iman yang kuat akan menghasilkan akal yang bagus, akal akan mendorong menjadi amal soleh. Sudah nggak ya? Baik. Terus kata penulis kitab ini, tinggalkan katanya, pendapat-pendapat itu katanya. Pegang teguh pendapat yang mengatakan Allah punya sifat jaiz, boleh saja mengutus Rasul, boleh saja tidak mengutus Rasul. Itu haknya Allah tuh. Suka-suka Allah. Itu tahu nggak? Nih, meja yang dibikin Pak Ahmad, suka-suka dia. Mau dikasih taplak atau enggak, misalnya gitu. Dipakai taplak biar kelihatannya lebih rapi. Mau nggak dipakai taplak tetap meja namanya. Gitu. Bisa tahu ya? Bisa. Baik. Baca lagi. Wajibun bihaqihimul amanah wa sidquhum wa diblahul faqona. Setelah muslim menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib di Allah, maka dalam bait ini musannif akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib dari Rasul. Yang dimaksud wajib dalam hal ini adalah tidak akan terpisahnya sifat-sifat yang amanah ini dari Rasul. Yang empat ini dari Rasul. Jelasnya
Jelasnya di mana ada Rasul maka sifat yang empat ini akan terus ada di dalam dirinya. Hal ini berdasarkan syarah yang menyatakan bahwa sifat yang empat ini wajib adanya di Rasul. Sifat-sifat yang wajib dari Rasul itu ialah yang pertama sifat amanah, artinya yang percaya, tapi yang dimaksud amanah di sini adalah terjaganya para Rasul dari perbuatan yang dilarang baik zahir maupun batinnya. Yang dimaksud zahirnya itu anggota badannya seperti melakukan perzinahan. Sedangkan yang dimaksud dengan batinnya itu perbuatan hati seperti takabur, hasud, riya, dengki dan lain-lainnya. Oleh karena itu, para Rasul wajib memiliki sifat amanah ini. Dengan kata lain bahwa para Rasul itu tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik zahirnya atau batinnya. Dalil yang menyatakan seperti sifat amanah itu wajib adanya di Rasul, yaitu jika saja para Rasul itu khianat, maksudnya bahwa para Rasul itu melakukan sesuatu yang dilarang, maka pasti kita umat Islam diharuskan untuk khianat, karena kita diperintahkan wajib taat dan patuh terhadap Rasul. Sedangkan Allah SWT telah melarang kita untuk tidak melaksanakan sesuatu yang telah diharamkan. Firman Allah, innallaha la ya'murukum bil fahsya. Ya, situ ya. Sekarang kita pindah nih, lanjutannya dari apakah Rasul itu gitu. Sudah disepakati. Allah sifatnya jaiz, boleh saja mengutus Rasul kepada umat manusia. Nah, karena itu beriman kepada Rasul wajib. Sampai situ bisa diikutin ya? Yeah. Beriman pada Rasul wajib. Nah, sekarang sifat Rasul kayak apa? Sifat yang wajib ada pada Rasul seperti apa? Gitu. Wa wajibun fi haqqihimul amanah, dan merupakan kewajiban pada haknya para Rasul bermula sifat amanah. Jadi Rasul itu punya sifat amanah, wajib ada pada Rasul. Wajib melekat pada Rasul sifat amanah itu. Wasidkuhum, dan benarnya para Rasul sidik. Ya. Watiflahu al-fatona, dan kumpulkanlah dengan sifat amanah bermula sifat fatona. Jadi sudah disebut Rasul itu punya sifat yang wajib amanah, sidik, fatona. Bisa tangkap ya? Ya. Setelah musannif menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib, mustahil dan yang jaiz dari Allah, maka dalam bait ini musannif akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib di Rasul. Sekarang sifat yang wajib melekat pada Rasul. Bisa tangkap? Ya. Jadi dimaksud wajib dalam hal ini adalah tidak akan terpisahnya sifat-sifat yang empat ini dari Rasul. Jelasnya di mana ada Rasul, maka sifat yang empat ini akan terus ada di dalam dirinya. Hal ini berdasarkan syariat yang menyatakan bahwa sifat yang empat itu wajib. Yang empat ini wajib adanya di Rasul. Sifat-sifat yang wajib di Rasul itu ialah pertama sifat amanah, artinya yang terpercaya. Tapi yang dimaksud amanah di sini adalah terjaganya para Rasul dari perbuatan yang dilarang syara. Jadi Rasul nggak pernah melanggar syariat, baik zahir maupun batinnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang dimaksud zahir itu yaitu anggota badannya, seperti melakukan perzinahan. Nggak mungkin Rasul berzina. Sedangkan yang dimaksud dengan batin yaitu perbuatan hati, seperti takabur, hasud, riya,
dengki dan lain-lain. Oleh karena itu para rasul wajib memiliki sifat amanah itu. Ini gitu. Dengan kata lain bahwa para rasul itu tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, baik zahirnya atau batinnya, dalil yang menyatakan sifat amanah itu wajib adanya di Rasul, yaitu jika saja para Rasul itu khianat, lawannya amanah khianat. Maksudnya bahwa Rasul itu melakukan sesuatu yang dilarang, maka pasti kita umat Islam diharuskan untuk khianat. Ya nggak mungkin dong, benar nggak? Karena kita diperintahkan wajib taat dan patuh terhadap Rasul, sedangkan Allah SWT melarang kita untuk tidak melaksanakan sesuatu yang telah diharamkan. Firman Allah Ta'ala, Innallaha la ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah melarang, tidak pernah memerintahkan kamu untuk berbuat keji. Tidak pernah dong Allah ngajar kita keji. Ini udah bisa diamalkan. Kalau bisa sih kapan-kapan kalau ada kecil lebih bagus ya. Ini lebih bagus. Yang ada tuh yang di online tuh yang panjang, lebih panjang dari ini. Dan kapan, dapat besok. Ini papan tulis sama masjidnya, bagusan masjidnya. Jadi mesti seimbang sama masjidnya. Nah, habis lebaran. Kenapa gitu kan? Ini kan mendukung. Perangkat ini perangkat yang mendukung kajian. Kalau perangkatnya suportif, dia mendukung sangat baik, hasilnya bagus, ya kan? Sama ini Kang Aib nih, jangan lupa diisi lagi. Ya boleh dong ngasih tahu, betul nggak? Kalau tulisannya mulai gurem, kurang terang, kesian yang baca. Nah sekarang sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul. Seperti juga Allah punya sifat yang wajib. Wajib di sesuatu yang tidak terpisah dari Rasul, yang melekat pada diri Rasul. Ada sifat yang mustahil, lawanannya jaiz, yang wajib. Ada sifat yang jaiz, sifat yang jaiz, yang boleh ada. Sifat Rasul yang wajib ada 4. Satu, amanah. 2, itu sidik. 3, fatona. 4, tabligh. Ini sifat yang wajib ada pada Rasul. Gitu ya. Sifat yang mustahil ada pada Rasul, lawanannya gitu. Apa itu? Lawanan amanah khianat. Nggak mungkin dong Rasul khianat. Lawan sidik, kizib, dusta. Lawannya amanah, jahil. Nggak mungkin dong Rasul ini jahil, bodoh.
Lawannya tabligh adalah kitman. Bisa tak ya? Apa itu amanah? Itu amanah adalah sifat yang tidak bisa terpisahkan dari seorang Rasul, melekat pada dirinya, gitu. Dipercaya, gitu. Dipercaya apa? Dipercaya menjalankan syariat. Dipercaya jalankan syariat. Artinya Rasul itu nggak mungkin melanggar syariat. Itu tahu ya? Nggak mungkin melanggar syariat. Misalnya zina nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka kalau ada bilang Nabi Daud berzina, nggak mungkin. Itu tahu ya? Kalau ada tuduhan Nabi Daud berzina, katanya nggak mungkin itu. Karena itu mustahil ada pada seorang Rasul. Gitu. Karena Rasul pasti jalankan syariat yang ditetapkan Allah. Sidik benar. Gak mungkin dia gak benar, mesti jalannya benar gitu. Karena dia pemimpin umat. Fatona, cerdas. Gak mungkin dia jahil. Kalau Rasul gak cerdas, bagaimana umat ikutinnya? Itu tahu nggak? Cerdas itu tidak mesti melalui formal sekolah. Nabi Muhammad tidak perlu sekolah, tapi Nabi dijaga oleh Allah dari berbuat yang bodoh. Gitu. Dia apa? Setiap ada masalah Allah langsung turun tangan bantuin. Begini caranya, begini jawabannya. Gitu. Makanya suka ada kul, ada kan? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Gitu. Nabi lagi jalan nih, pas mau ngeliwatin sekelompok orang Yahudi lagi pada nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Sahabatnya Muhammad bilang, tanya sama dia, tanya yang dia nggak bisa jawab. Gitu. Allah udah nyiapin dari Muhammad sebelum ketemu sama Yahudi ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bakal bertanya kepada engkau tentang ruh. Kulir ruh, katakanlah ruh itu min amri rabbik, urusan Tuhanku. Jadi begitu ditanya, Muhammad, kamu ngaku Rasul, coba jelasin apa itu ruh. Dijawab, kulir ruh min amri rabbik, udah siap Nabi. Jelas, paham ya? Jadi nggak mungkin Nabi bodoh, cerdas. Malah orang paling cerdas di dunia, Muhammad. Di akhirat ya. Ya di akhirat apalagi. Kan kita bisa di dunia, di akhirat apalagi. Mana buktinya? Orang yang tahu kebenaran yang hakiki cuma Nabi Muhammad. Kenapa? Bisa melihat Allah. Kalau orang-orang lain baru katanya. Bisa tahu nggak? Bisa. Kalau Nabi bukan katanya, ngelihat langsung ketemu sama Allah. Jadi Nabi sudah tahu yang sebetulnya benar itu apa. Gitu. Sudah mengetahui hakikat kebenaran itu, makanya cerdas nih. Gitu. Tabligh menyampaikan setiap datang wahyu dari Quran melalui malaikat Jibril, Nabi langsung nyampein. Gak bakal disembunyikan, gitu. Apa yang disebutkan Allah di Quran disampaikan langsung. Gak mungkin kitman menyembunyikan, gitu. Nah, ini sifat-sifat Rasul yang artinya wajib adanya pada Rasul. Karena itu kita beriman pada Rasul. Kita nih manusia nih. Nah, beriman pada Rasul. Tuh. Dengan catatan sifat-sifat Rasul kayak gini. Semua Rasul bukan cuma Nabi Muhammad. Kedengeran ya? Terus Rasul itu punya sifat jaiz. Jaiz itu boleh ada pada Rasul. Apa contohnya? Rasul juga seperti kita manusia. Seperti manusia pada umumnya. Apa tuh manusia pada umumnya? Manusia makan, Nabi juga makan. Diam aja. Iya.
Manusia minum, Nabi juga, Rasul juga minum. Manusia tidur, Rasul juga tidur. Manusia bekerja, Rasul juga bekerja. Yang dagang, yang ngurusin ternak gitu, yang jadi raja gitu. Sama gitu. Manusia menikah, Rasul juga menikah. Cuma ada satu Rasul yang nggak menikah, belum menikah, bukan nggak menikah. Nabi Isa. Nabi Isa jadi Rasul cuma 3 tahun. Umur 30 jadi Rasul, umur 33 tahun diangkat ke langit. Jadi nggak sempat ngapa-ngapain. Menurut informasi hadis, nanti menjelang kiamat Nabi Isa turun ke bumi. Menjelang kiamat. Nah, beliau akan tinggal di bumi selama 7 tahun. Nah, selama 7 tahun Nabi Isa bakal menikah dan wafat. Artinya apa? Sifat manusianya ada juga. Bisa tahu ya? Nah, ini nggak bisa dihilangkan. Gitu. Boleh aja Nabi ke pasar, orang biasa ke pasar juga. Bisa tahu ya? Nah, kalau begitu, iman pada Rasul wajib. Gitu. Kapan diwajibkan? Kita berterima kasih dong adanya Rasul, karena dengan adanya Rasul itu kita bisa kenal agama. Yang jelaskan Quran Nabi Muhammad, yang menjelaskan cara-cara ibadah Nabi Muhammad. Karena itu wajib hukumnya mengimani Rasul-Rasul itu. Itu tahu? Kalau Mu'tazilah, Allah wajib kata dia. Menwajibkan aja Allah. Allah wajib mengutus Rasul kata gitu. Kalau Al-Sunnah Allah jaiz, itu haknya Allah, mau dikasih, mau diturunkan apa enggak itu suka-suka Allah. Gitu. Nah, kita di sini nih, paham kan ya? Buat apa nih iman pada Rasul? Penting. Karena kalau kita tidak percaya sama Rasul, kita nggak percaya sama Quran dong. Jangan. Quran itu langsung dari Allah, dari Nabi Muhammad. Jelas ya? Alhamdulillah. Nanti setelah ini dijelaskan sifat sidik itu apa, gitu. Satu-satu dibahas. Ya pelan-pelan ya. Ngaji kan kalau kebanyakan susah nangkepnya. Ada pertanyaan? Ya. Mesti diminum kali jatuh-jatuh mulu nih. Ya Pak. Bahasa dan mereka semua itu kan membaca kenapa berpikiran berbeda-beda mereka kan sama. Ya. Ini persoalannya Allah menurunkan wahyu. Quran itu wahyu. Allah melengkapi manusia dengan akal. Ketika manusia menggunakan akal untuk memahami wahyu, disitulah terjadi pemahaman-pemahaman. Ketika pahamnya itu dibimbing oleh wahyu, jadilah sunnah wal jamaah. Jadi kalau ayat Quran, kita manusia ini memahami ayat Quran, dibimbing oleh wahyu dari Allah. Selamat. Gitu. Kalau memahami Quran dengan akal saja, kalau akal tidak bisa menerima isi wahyu, disalahkan oleh akal. Contoh, Mu'tazilah itu tidak sependapat bahwa hak waris itu laki perempuan dibedain. Kalau di Quran kan laki dua kali perempuan, iya kan? Perolehan anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Kalau Mu'tazilah bilang nggak adil kalau 21, samain aja sama-sama anak. Nah, udah nolak dia. Kenapa? Karena pakai akal. Karena sudah bilang itulah putusan Allah. Anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Allah sudah punya pertimbangan yang matang. Laki-laki itu kan pemimpin rumah tangga. Sementara anak perempuan masih ada suaminya. Bisa tahu nggak?
Karena itu kalau anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan, wajar-wajar aja, pantas-pantas aja. Itu sebabnya kalau Mu'tazilah nggak benar di Quran, isi dirubah. Ada joke kayak gitu. Kalau maaf ya, kepala saya dia kalau pakai kopiah nomor 10, ini bukan dari kopiah, bukan. Kepala saya nomor 10. Tiba-tiba ada jamaah ngasih saya kopiah nomor 8. Nomor 8 begitu dia pakai kan nyengkelet. Apa nyengkelet? Nggak muat. Nggak muat gitu. Kalau nggak muat, yang bagus langkahnya apa? Kepalanya dirautin supaya kopiahnya masuk atau kopiahnya diganti. Nah, kalau Ahlussunnah bilang kopiahnya diganti, jangan kepala dirautin. Bisa tangkap nggak? Kalau ada ayat Quran yang tidak cocok dengan akal, akalnya mesti menyesuaikan. Bukan wahyunya mesti dirubah. Kalau Mu'tazilah karena nggak cocok dengan akal, robah tuh Quran. Sama tuh pahamnya baru ini tuh. Allah main-main aja nih kita udah punya akal, buat apa Rasul? Ditolak Rasul itu. Kita tentang apa ya? Jadi kalau Rasulullah memposisikan wahyu di atas akal. Kalau Mu'tazilah akal dulu baru wahyu. Masih ada kau itu. Ada teman tidak banyak. Ada teman tidak banyak. Wahabi sekarang masuk. Bukan. Wahabi bukan dia. Wahabi itu ngakunya Ahlussunnah. Oh iya. Ahlussunnah. Tapi dia pakai jamaah dia. Jelas ya? Ya. Kalau tugas pokoknya apa ya? Rasul diutus ke manusia. Ya. Tugas saya. Tugasnya para Rasul, tupoksinya. Zaman sekarang tupoksinya. Tugas pokok para Rasul dan fungsinya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Sampai itu wahyunya begini, jelasin, begini prakteknya, begini caranya. Jadi Rasul itu mengaplikasikan dalam bentuk konkret isinya kitab suci. Kitab kitab suci itu berbentuk firman-firman. Nah, firman itu ketika mau dipraktekkan yang nyontohin Rasul. Misalnya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nabi Muhammad nyontohin, kalau sholat begini caranya. Dari mana Nabi Muhammad bisa mencontohkan? Jibril turun atas perintah Allah. Masih ingat kan? Hari kedua setelah Isra Mi'raj tanggal 28, Jibril datang. Ya Muhammad, sholat gitu. Sholat subuh 2 rakaat. Udah selesai Nabi Muhammad diajar sholat subuh, pergi dia. Datang lagi hari itu, datang zuhur, awal waktu zuhur, sholat lagi 4 rakaat. Pergi lagi, datang lagi hari itu, sholat asar 4 rakaat, pergi lagi. Maghrib 3 rakaat, diajarin begini cara sholatnya. Isya juga begitu, pergi lagi. Tanggal 29, hari keduanya selesai, datang lagi Jibril. Bedanya dengan tanggal pertama, tanggal 24, tanggal 29 datangnya di akhir waktu. Akhir waktu subuh, gitu. Akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu maghrib, akhir waktu isya. Karena 2 kali Nabi di training itu, dilatih itu, Nabi kan ngajarin sama umat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Begitu sholat caranya takbir, sedekah, baca Fatihah, baca gitu. Itu semua diajarkan oleh Jibril. Jibril dari Allah, gitu. Itu sebabnya fungsi Rasul adalah mengaplikasikan perintah Allah secara nyata dalam bentuk konkret kepada masyarakat. Penting Pak. Kita bisa sholat karena Nabi ngajarin. Kalau Nabi nggak ngajar nggak bisa Pak. Mungkin kita nggak begini nih sekarang. Itulah pentingnya Rasul. Itulah
gunanya Rasul. Katanya mengimani Rasul wajib. Gitu. Jelas ya? Masih ada? Ibu menanya, jangan malu-malu baru dipertanya. Sampai di rumah, kenapa saya nggak nanya gitu. Baik. Ya dikit-dikit lah, lama-lama jadi bukit ya. Insya Allah kita lanjut. Saya nggak tahu minggu depan sudah masih ngaji atau enggak? Selesai Pak. Kabar ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati para jamaah majelis taklim, Al-Kausar, Pak sekalian, dan telah selalu aktif ikut bersama kita untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, wawasan mengenai agama Islam. Pada yang terhormat Bapak Idris Kahati yang selama ini telah mengasuh kita, membimbing kita, memperluas wawasan dan memberikan pelurusan-pelurusan terhadap akidah kita maupun keimanan yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam jamaah apa namanya Islam ahli sunnah wal jamaah ya, ahli sunnah wal jamaah kita ini yang paling lurus diharapkan demikian. Dan ini berkat didikan wawasan pengetahuan maupun pembelajaran dari Islam itu kami sampaikan terima kasih. Pada kesempatan ini ternyata kita berharap baliknya Ramadan, insya Allah nanti tanggal 12 kita mulai berpuasa. Alhamdulillah sehat semua, bisa meningkatkan, menyempurnakan, menambah ibadah kita di bulan puasa. Pada Ustaz kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala upaya bimbingan, perluasan wawasan maupun pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam yang telah kita terima bersama. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih, dan untuk kesempatan ini yang mana pada waktu akan datang segera kita masuk di bulan Ramadan, kita cita dari ini adalah pengajian yang terakhir menjelang Ramadan. Jadi tidak akan kita buka lagi sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi yang kita umumkan berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu rahmati Allah, saya selama mengajar di sini tentu sebagai manusia biasa ada salahnya, ada ngomongnya nggak enak, ya, nyakitin, saya minta maaf ya. Tapi kalau isinya saya bertanggung jawab, isi penyampaiannya, materinya saya bertanggung jawab. Tapi kadang-kadang ketika menyampaikannya ada aja kata-kata yang kurang nyaman, ya, saya minta maaf lahir batin. Saya doakan semua jemaah puasa pol, terawih pol, zakat lunas, sedekah banyak, hidupnya berkah, bisa husnul khotimah, masuk surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna takbir wa hadina ila sawa'is sabil.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih sadana wa qawi a'malana wa salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di waktu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.